terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung teman Pro 2. Kita siap untuk membacakan pertanyaan kamu dan masih bersama Mas Tri Pitata di sana. Mas Tri masih di sana ya, Mas Tri? Masih, Mas Abi, siap. Oke, matur Mas Tri, dan kita masih ngobrol tentang brain rot kali ini, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Tri Pitara di sesi sebelumnya teman Pro 2. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan bagaimana kita untuk bisa mengatasi ya dan bisa tidak terjebak dengan kondisi fenomena brain rot ini teman Pro 2. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 Jogja. Mas Tri, kita baca 3 pertanyaan Mas Tri kali ini yang sudah masuk, Mas Tri. Siap. Pertanyaan pertama dari Vira, Mas Tri. Selamat malam, pengen tanya dong, belakangan ini kan saya ngerasa makin susah untuk fokus ke hal-hal yang durasinya panjang nih, Mas Tri. Kayak nonton film 2 jam atau baca buku. Rasanya cepet banget bosan dan akhirnya lebih memilih scroll video pendek yang ringan dan juga cepat. Nah, apakah ini termasuk gejala brain rot juga nggak, Mas Tri? Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kebiasaan konsumsi konten cepat itu ke kerja cara otak dan fokus kita sehari-hari, Mas Tri? Ya, betul. Itu sudah bagian dari gejala kita sudah kena brain rot. Jadi posisinya ketika kita untuk membaca buku ya, artikel yang itu cukup panjang begitu, itu sudah susah untuk bisa memahami itu ya. Apalagi ini nanti ketika kita diuji dengan tes ya, psikotes. Dalam bentuk apa? Psikotes itu kan ada sebuah artikel ataupun dalam bentuk paragraf ya, yang itu sebetulnya bukan panjang ya, dalam artian masih dalam durasi yang pendek. Itu pun nggak bisa fokus ya. Itu yang akhirnya kelemahan orang untuk memahami sebuah frase yang ada dalam sebuah susunan kalimat. Itu sudah nggak mampu untuk bisa memahami itu. Dan ketika paham nanti cepat hilang ya, sehingga ketika itu akan memudahkan diri kita menjadi cepat hilang apa yang kita baca, apa yang orang lain katakan, itu cepat sekali menjadi lenyap. Nah, ini sangat mengganggu sekali, padahal bagian dari kita nanti kalau bekerja ya, itu kan ada bagian-bagian yang kita harus fokus ya, kita harus melakukan itu. Dan seringkali yang kita juga pahami bersama, ketika kita ini ada gadget, seringkali jadi multitasking. Nah, multitasking itu contohnya begini. Ketika kita makan itu pegang HP ya, sambil scroll, ya kan? Melihat TV sambil scroll. Belajar juga begitu. Nah, akhirnya terdistrak. Dan itu menjadi tidak ada mindfulness. Yang ini akan menyebabkan orang melakukan segala hal yang ada tadi sebagai autopilot. Ya, autopilot. Sehingga kondisi yang demikian ini membuat kita sebagai orang yang melakukan itu tadi akan tidak mudah menjadi orang yang perhatian terhadap apa yang dikerjakannya. Maka ini produktivitas menurun, Mas Abi. Jadi dari penelitian, dari sebuah riset yang ada, ketika kita itu multitasking ya, dari model kayak tadi ya, itu akan menurunkan produktivitas kita menjadi 60% turunnya, itu drastis. Dan kapasitas otak kita ini ketika kita melakukan seperti itu otomatis menjadi semakin lemah untuk daya simpan memorinya. Itu yang berbahaya begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya sudah kita terima Mas Tri di 081125111025. Kalau tadi ada Vira, kali ini ada Yasmin, Mas Tri Pitara. Bagaimana caranya mencegah terjadinya brain rot ini, apa ya Mas Tri? Mengingat sekarang kan banyak banget anak muda yang sangat dekat dengan dunia teknologi. Nah, ini sekaligus kita bahas tentang bagaimana cara mencegahnya Mas Tri agar kita tidak terjebak. Iya, Mas Yamin. Jadi begini, cara mencegah agar supaya kita tidak sampai brain rot, yang pertama adalah kita kurangi penggunaan gadget itu dengan durasi yang panjang ya. Salah satunya apa? Coba kita membiasakan diri menggunakan manual. Apa itu contohnya ya? Apa itu contohnya? Kalau misalnya kita mengaji ya, ngaji itu kan di aplikasi juga ada di di HP kita. Coba gunakan pakai mushaf yang ada. Menulis juga begitu. Coba ketika kita mencatat, jangan gunakan mencatat lewat HP. Kan itu ada note ya di situ. Karena dengan menulis secara manual itu adalah melatih motorik dan otak kita itu untuk konsen terhadap apa yang dikerjakan, dan sekaligus kita menulis pakai tangan dengan manual begitu,
itu akan melatih memori otak mengerjakan seperti apa yang terjadi. Jadi bukan mengetik pakai laptop ataupun menuliskan dengan menggunakan gadget, pakai screen itu, tetapi gunakan manual. Nah, yang berikutnya adalah jangan kita menjadi orang yang FOMO. Jangan menjadi orang yang kemudian kita merasa kalau kita itu nggak update informasi yang hal-hal itu justru kita kalau terus menerus jadi memasukkan sampah di dalam memori otak kita. Jadi kita tidak harus banyak tahu hal, tetapi kita harus tahu satu hal yang mendalam. Itu yang penting. Jadi supaya kita menjadi orang yang justru otak kita ini tidak dijejali oleh banyak informasi yang kita ingin tahu. Makanya satu yang kita harus batasi grup WA, ya. Salah satu kita itu sudah banyak grup aja tidak mampu terbaca itu ya. Nah, juga akan membuat kita banyak hal-hal informasi yang nggak penting itu masuk ke otak kita. Maka sekarang ada update di WA itu kan ada. Apakah kita akan mendapatkan notifikasi dengan banyak atau yang memang ketika harus meng-add kita. Nah, itu kan salah satu bagian dari meminimalisir ketergantungan kita selalu melakukan itu. Begitu juga cara meminimalisir itu salah satunya adalah silentkan notifikasi. Karena kita seringkali ketika ada notifikasi segera ingin membuka notifikasi itu. Nah, ini akan kecenderungannya kita menjadi terdistrak. Maka ketika kita sudah bisa mempuasakan yang namanya gadget kita dalam durasi tertentu, maka kita akan menjadi orang yang justru tidak akan sampai ke brain rot. Bagaimana dengan kita yang bekerja, ya, yang berbisnis menggunakan aplikasi lewat gadget? Beda soal. Itu adalah ketika kita misalnya kita jualan, ya, jualan apapun produk yang kita kerjakan. Itu kan kita memang bekerja menggunakan itu, sehingga setelah itu kita lepas. Ketika kita sudah selesai berbisnis itu, misalnya kita harus interaksi dengan keluarga, dengan teman, letakkan gadget itu. Jangan kita sambil bincang-bincang masih juga menggunakan gadget itu, scroll-scroll juga ataupun buka-buka WA. Ini yang akhirnya kita akan terbiasa dengan multitasking tadi, yang akhirnya tidak fokus. Begitu Mas Yasmin. Baik, itu dia. Yasmin sudah bergabung dengan Pro 2 Jogja di 081125111025. Mas Tri sudah hampir jam 9 malam nih Mas Tri, sekaligus kita menyampaikan penutup Mas Tri untuk kesempatan malam hari ini Mas Tri. Ya, baik. Terima kasih Mas Afi, teman Pro 2. Jadi, teman-teman Pro 2, kita perlu melakukan suatu koreksi diri ketika kita menggunakan gadget. Jadi gadget itu tidak salah. Teknologi itu tidak salah. Yang salah adalah kita memperlakukan kita terhadap gadget tadi. Jadi kita jangan sampai menjadi justru diperbudak oleh IT kita, yang padahal itu adalah alat bantu kita untuk memudahkan. Termasuk ChatGPT itu adalah bagian dari tool yang jangan sampai kita menggunakan itu salah di dalam memposisikan kita terhadap dia. Nah, karena semua itu akan menyebabkan justru feedbacknya negatif untuk kita. Karena itu bagi yang masih muda, yang masih punya masa depan yang cukup panjang, maka perhatikan dalam hal hindari jangan sampai kena brain rot. Karena kalau sudah terjadi brain rot, itu otak akan susah sekali untuk up, ya, sehingga posisi dilatih untuk membiasakan fight itu akan susah. Dan yang lebih mengerikan adalah kondisi fisik kita nanti akan menjadi melemah karena kita justru tidak banyak bergerak dengan baik, dan kejenuhan, mengalami boring itu sangat mudah sekali pada posisi kita kena brain rot. Begitu teman berdua, Mas Abi, semoga bermanfaat, lebih bijak menggunakan teknologi. Baik, terima kasih Mas Tripitara, Dr. Tripitara MSSI MKes MC sudah bersama kita malam hari ini. Selamat malam Mas Tri, salam hangat dari Studio Pro 2 Jogja Mas Tri. Ya, terima kasih Mas Abi, semoga sehat selalu, sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.